Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten IGTV kesayangan kita semua, IGTV Ancis Cupang Depok. Gue lagi seneng banget nih. Kalau ngomongin ini tuh, gue tuh seneng banget gitu kan. Sebenarnya ini udah pengen banget gue omongin, cuman ketiban sama materi lain. Jadi akhirnya gue diingatkan kembali, bang, itu cupangnya udah full telur belum bang? Bang, ini kok kecil banget ya bang, kayaknya belum full telur bang. Bang, ini udah full telur belum bang? Kelihatannya sih kayaknya masih kecil nih bang. Bang, ini gede banget bang, full telur belum nih bang? Bang, ini ya bang yang kayak orang-orang bilang full telur itu. Wah, gua demen nih kalau ngomongin beginian. Gue pikir gue udah pernah ngebahas beginian, cuman di materi mana gue lupa gitu. Cuman ini cuma jadi sisipan doang. Sekarang kita ngomongin full telur. Wah, kita ngomongin full telur. Nah, sebelum kita ke situ kita harus tahu dulu apa itu full telur. Jadi full telur ini kalau menurut gue pribadi ya, full telur itu masa dimana si ikan cupang itu atau betina cupang itu udah masanya dia kawin. Jadi masanya dia kawin itu misalnya umur 4 bulan, 5 bulan. Nah, itu udah menurut gue sih itu udah full telur. Cuman kesini-sini orang-orang bilang itu kalau full telur itu yang gendut. Ini bakal terjadi kontradiksi, ini bakal terjadi nggak sama gitu pahamnya ketika akhirnya kita ngomongin ikan cupang giant. Berarti kalau ikan cupang giant, kalau lu perhatiin ikan cupang giant kan dia memanjang. Berarti kalau misalnya kita bilang dia full telur, nggak bisa dong. Karena yang dibilang full telur tuh harus menggemuk gitu. Ibaratnya ini jempol nih, tapi jempolnya bengkak gitu di sisi sini gitu. Jadi kelihatan banget dia banyak gitu telurnya gitu kan. Nah kalau ngomongin full telur tuh menurut gua nggak selalu seperti itu gitu kan ya. Kita balik lagi, kita bahas dulu nih per step dulu ya. Kita tadi udah ngomongin full telur. Jadi orang-orang kata itu full telur itu yang perutnya gemuk terus telurnya tuh kelihatan banget gitu. Jadi ibaratnya udah, wah, udah kayak gitu. Tapi kalau menurut gua ketika full telur itu ya ketika 4 bulan 5 bulan itu emang udah masanya dikawinin ya, full telurnya ya udah pasti segitu. Karena menurut gua mau dikasih makan apapun, ikan cupang itu telurnya cuman segitu-segitu aja, cuman di antara 500 sampai 700 telur gitu kan si ikan cupang tuh. Terus kenapa bisa dibilang full telur? Tadi gue bilang itu ya. Kenapa bisa dibilang full telur? Karena ya tadi tuh, karena masanya itu emang udah masa kawin. Jadi kalau udah masa kawin ya udah pasti full telur dia tuh. Tapi banyak lagi yang bilang full telur itu kalau misalnya size-nya udah segini, full telur tuh kalau dibilang tuh badan udah segini, kayak gitu tuh. Itu kadang-kadang menurut gua ya, itu kalau misalnya gua salah pun gua terima kritikan, gua terima masukan. Tapi selama ini nanti kita bakal bahas kenapa akhirnya gua nggak terlalu setuju sama full telur itu yang selalu gemuk, yang selalu gede. Kenapa ya? Nanti kita bakal bahas. Terus udah gitu, kalau kenapa bisa dibilang full telur itu ya karena tadi gue bilang emang udah masanya. Jadi kalau udah masanya 4 bulan 5 bulan udah siap dikawinin ya itu udah full telur gitu kan. Terus ngomongin lagi tentang gimana buat ikan cupang jadi full telur. Nah, jadi banyak yang bilang kan kalau ikan cupang mau dijadiin full telur tuh kasihin encu, dikasihin encu bagol, itu bagus nih buat betina. Karena menurut gue sih salah juga, itu pernah gue bahas juga tuh di konten YouTube gue. Jadi konten YouTube gue pernah ngulik tentang jurnal. Jadi si jurnal itu bilang kalau misalnya encu itu nggak menentukan si burayaknya bagus dan telurnya banyak. Itu coba deh dibuka lagi YouTube gue, itu gue bahas itu tuh. Nah, kenapa gue setuju sama jurnal itu? Karena si encu ini kan makanan berat nih. Ketika makanan berat itu masuk ke perutnya, itu otomatis dia ngedorong dong telurnya. Ketika dia ngedorong telurnya, otomatis si telurnya tuh kayak terlihat, wih banyak nih telurnya, wih gemuk nih gitu. Jadi apapun sebenarnya makanannya ketika akhirnya dia menggemuk ya telurnya bakal keluar, bakal keluar gitu. Kita tadi gue bilang bakal kayak gini, bakal kayak gini. Jadi telurnya tuh kelihatan gitu di badannya. Padahal sih sebenarnya telurnya segitu-segitu aja. Kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Baik lagi menurut gue nih. Jadi ikan cupang yang dikasih makan kutu air pun menurut gue akan sama jumlahnya ketika ikan cupang
ikan cupang ramping dikasih kutu air dengan ikan cupang apa tuh semok dikasih makan encu, itu menurut gua jumlah telurnya tuh sama aja sih kayak gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan yang selanjutnya, penting gak sih bang full telur itu? Waduh, ini gua sedikit baca ya, karena ini akan enak gitu dibahasnya kalau step by step. Penting gak sih bang kalau ikan cupang full telur itu? Kalau dibilang penting sih nggak juga ya, karena full telur itu menurut gue cuman cuman kayak bahasa-bahasa aja gitu. Ini telurnya banyak, padahal sih telurnya sama aja gitu. Kalau dibilang penting nggak penting, yang penting itu dikasih makan yang baik, dikasih perawatan yang maksimal. Itu sih menurut gua. Ketika dikasih makan makanan hidup, dikasih perawatan yang maksimal, dia akan banyak juga telurnya. Mau dia dikasih encu, mau dia dikasih kutir, mau dia dikasih cacing. Kalau cacing sedikit rada terhambat sih ya. Pokoknya encu, cacing, encu, kutir lah. Itu udah luar biasa tuh. Si telurnya akan banyak dengan sendirinya gua. Kalau dikata penting nggak penting, menurut gue full telur itu cuman kayak labeling aja sih. Ikan cupang gemuk, ikan cupang betina gemuk, telurnya rada keluar, terus bahenol, itu dikatakan full telur. Tapi kalau dikatakan bisa kawin atau enggak, kita balik lagi ke sini nih. Cupang gede udah pasti full telur. Nah, itu kan banyak omongan kayak gitu tuh. Cupang gede udah pasti full telur belum bang? Menurut gua enggak. Menurut gua enggak. Sesudah ini gua udah banyak ngawinin ikan cupang yang crispy crispy, yang krempeng krempeng, dan burayang jadinya banyak banyak gitu. Jadi menurut gua nggak terlalu pengaruh. Kalau misalnya kita tuh mikirnya kayak gini, kalau gue sih selalu mikir gini nih. Ada Luna Maya, jangan Luna Maya lah, Wulan Guritno lah. Wulan Guritno sama yang semok-semok siapa ya? Raisa. Wulan Guritno sama Raisa menikah dia. Terus kawin. Ya anaknya satu. Wulan Guritno anaknya satu, Raisa sekali hamil anaknya satu. Kecuali kalau misalnya kembar lah gitu beda urusan. Maksud gua ketika akhirnya dia yang si Ramping sama si Semok kalau dikawinin tuh akan sama aja jumlah telurnya gitu sih menurut gua. Jadi kalau dibilang pentingkah, kayaknya nggak terlalu penting sih, itu cuma labeling doang. Kalau menurut lo itu udah gesit, terus udah waktu itu gue udah sempet ngasih tahu ciri-ciri ikan cupang betina yang udah pasti mau kawin gitu. Ya kalau itu udah memenuhi syarat ya menurut gue, apalagi bapaknya juga jago meresnya, itu menurut gue akan banyak telurnya, akan lebih banyak, akan lebih baik gitu jumlah kualitas telurnya kayak gitu. Terus kalau misalnya cupang full telur udah pasti banyak telurnya, nah ini yang terakhir. Cupang full telur udah pasti banyak telurnya, belum tentu. Faktornya banyak banget, bisa jadi si cowoknya, bisa jadi karena mungkin dia ketendang sama cacing, akhirnya dia malah nggak nelor. Ketika akhirnya dia nggak nelor gara-gara badannya semuk, itu juga banyak tuh yang kayak gitu gitu. Dan juga banyak juga ketika akhirnya orang nungguin sampai dia bener-bener mateng, ternyata dia nungguin sampai 8 bulan sampai 7 bulan, ternyata